warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit dakwah tentang manusia menurut pandangan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabta Anggita dengan NIM 209250105. Nah, di sini mari kita merenung sejenak tentang apa sebenarnya manusia menurut pandangan Islam. Mengapa kita diciptakan, dari apa kita berasal, dan untuk apa kita hidup di dunia yang hanya sementara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menegaskan bahwa manusia bukanlah makhluk biasa. Kita diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, mulai dari akal, hati, dan kemampuan berpikir, merasa, dan memilih. Tidak ada makhluk lain yang diberi potensi sebesar manusia. Namun kesempurnaan bentuk bukanlah hal yang utama. Allah menciptakan manusia bukanlah hanya untuk hidup, tetapi juga untuk mengenal dan mengabdi kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari ayat ini jelas bahwa manusia memiliki misi hidup, yaitu untuk beribadah, bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga segala aktivitas yang diniatkan karena Allah itu juga bernilai ibadah, seperti halnya bekerja, belajar, berbakti kepada orang tua, berlaku jujur, hingga tersenyum kepada sesama itu juga termasuk kepada ibadah. Hadirin yang berbahagia, manusia dalam Islam juga dipandang sebagai khalifah di muka bumi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk menjaga bumi, memakmurkan, dan tidak membuat kerusakan. Kita dituntut untuk memiliki akhlak, moral, dan tanggung jawab terhadap alam, terhadap manusia lain, serta terhadap diri sendiri. Namun meskipun istimewa dan diangkat sebagai khalifah, manusia juga memiliki kelemahan. Allah menyebut manusia itu sebagai seorang yang mudah lupa, tergesa-gesa, dan sering mengeluh. Terkadang ketika kita diberi nikmat, kita lupa bersyukur. Ketika kita diberi ujian, kita mudah berputus asa. Tapi disinilah letak keindahan manusia, bukan karena tanpa celah, tetapi karena selalu diberi kesempatan untuk bertaubat. Pintu taubat Allah dibuka lebar, bahkan seluas bumi dan langit. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, dalam Islam manusia bukan dinilai dari kesempurnaannya, tapi dinilai dari usaha yang terus memperbaiki diri. Kita mungkin pernah jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak boleh berhenti untuk bangkit dan terus memperbaiki diri. Allah mencintai hamba yang terus kembali kepadanya dengan hati yang lembut dan penuh penyesalan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana manusia, kita juga dianugerahi akal untuk berpikir. Dengan akal kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang bermanfaat, dan mana yang madorot. Tapi akal saja tidak cukup. Kita juga diberi hati. Hati adalah kompas yang mengarahkan manusia pada jalan kebenaran, selama ia dijaga dalam kondisi bersih dan hidup. Jika hati bersih, maka mata melihat kebaikan, lisan berkata benar, dan tindakan penuh manfaat. Sebaliknya, jika hati kita kotor, maka kita akan dipenuhi dengan iri, dengki, sombong, maksiat, dan maka yang keluar pun hanya kejelekan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh, ketahuilah itulah mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tugas kita sebagai manusia adalah terus merawat hati dengan zikir, syukur, belajar taat kepada Allah, dan menjauhi larangannya.
Hadirin yang berbahagia, dari semua penjelasan ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa manusia dalam Islam adalah makhluk mulia. Namun kemuliaan itu bukan otomatis dimiliki, melainkan harus dibuktikan dengan iman, ibadah, dan akhlak. Kita bukan sekedar ciptaan Allah, tetapi juga wakilnya di bumi. Kita bukan sekedar hidup, tetapi punya misi. Kita bukan sekedar berjalan dari lahir hingga mati, tetapi juga punya pertanggungjawaban kelak di akhirat. Mari kita renungkan, apakah kita sudah menjalani hidup sebagai manusia yang dicintai Allah? Apakah kita sudah memiliki akal dan hati untuk kebaikan, ataukah kita masih lalai dalam tujuan pencapaian kita, penciptaan kita? Semoga mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah, dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.